Bab 1862. Kebangkitan Finola Su. Erikin menggelengkan kepalanya, membalik telapak tangannya, menahan dorongan dalam benaknya, dan menyingkirkan paku panjangnya. Jiwa ini mengatakannya dengan baik, tetapi hanya hantu yang tahu akan menjadi apa ketika dia benar-benar kembali ke tubuh guru abadi. Erikin membalikkan mukanya seperti orang yang tidak berperasaan dan juga sudah banyak pengalaman yang dilaluinya. Apalagi kemelekatan jiwa yang menelan masa hidup kultivator, semakin menggoda saat dia berbicara, semakin Erikin merasa orang ini adalah penipu. Jika belum sampai pada titik keputusasaan, dia benar-benar tidak ingin menggunakan trik ini. Erikin, formasi akan segera pecah. Pada saat ini, Velao yang mengingatkan. Hati Erikin bergetar, dan dia segera mengalihkan perhatiannya keluar. Saat dirinya mendengarkan jiwa yang tersisa berbicara, tangannya tidak berhenti, pil batin monster iblis diserap dengan buru-buru, dan energi abadi juga banyak pulih. Duar. Dengan suara keras, formasi akhirnya hancur. Sejumlah besar monster iblis membanjiri sekali lagi. Erikin dan Velao yang keduanya terbang keluar, diselimuti oleh Reiki. Dan pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bagian belakang lembah. Kru merasa ketakutan saat menyadari bahwa di kaki Finola Su yang sedang duduk bersila, muncul es satu persatu, seperti ular kecil, dan terus menyebar. Finola Su memejamkan matanya rapat-rapat, rambutnya langsung berubah dari hitam legam menjadi putih, rambutnya yang panjang tampak seperti salju. Kulitnya juga menjadi lebih cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kecemerlangan yang sama seperti seorang dewi. Tulang putih di tangannya bergetar ringan, perlahan terbang ke udara, dan kemudian mekar dengan cahaya kecemerlangan yang luar biasa, seolah-olah seperti matahari terbit. Dalam sekejap, di dalam formasi ini, suhu langit dan bumi turun secara drastis, dan cahaya yang kuat menyebar kemana-mana, membuat kru tidak bisa menahan diri untuk tetap berdiri pada posisinya. Ini, apa yang terjadi? Kru sedikit tercengang, baru saja akan mengirimkan transmisi suara kepada Erikin. Dan tepat pada saat ini, Finola Su seketika membuka matanya, dan ada sentuhan aura suci di mata hitam dan putih itu. Kru, aku baik-baik saja. Finola Su berdiri dan terbang ke udara dalam sekejap, meraih tulang putih dengan erat lagi. Ayo, ikut denganku, pergi selamatkan mereka. Pada saat ini aura di seluruh tubuh Finola Su mekar seperti teratai salju, dan udara dingin melonjak di sekitar, seperti es dan salju abadi. Gadis suci. Ketika kru sedang kehilangan akal sehatnya, dia terangkat oleh aura Finola Su, dan kemudian angin bersiul di telinganya, benda-benda di matanya terus bergerak mundur. Finola Su terbang keluar, semua yang dilewatinya langsung membeku. Bumi dibasahi dengan embun beku dan berubah menjadi tanah beku. Pepohonan, bunga dan rerumputan, semuanya terbungkus es batu kristal, membentuk pahatan es. Dan monster iblis yang berani mendekat, semuanya membeku menjadi balok es, dan kemudian meledak. Dalam sekejap, ada ratusan kepala yang bahkan tidak bisa menyerang dan kehilangan seluruh hidup mereka. Gadis suci sangat kuat. Kru menatap monster iblis yang terus-menerus jatuh dan pecah di sekelilingnya, matanya melebar dan wajahnya menatap kosong. Fiona telah menggabungkan tulang-tulang sekte suci. Di depan lembah, Erikin akhirnya menghela nafas lega ketika dia merasakan sosok yang terbang mendekat. Jika Finola Su ikut membantu, dia tidak perlu menggunakan paku aneh itu. Erikin, teman seiman Ouyang, kalian mundur 2 langkah. Finola Su terbang mendekat, mengangguk ke arah keduanya, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, badai es dan salju mengamuk, membentuk angin seperti tsunami dan gelombang salju yang mengamuk setinggi ribuan kaki. Kemanapun dia lewat, itu bergegas menuju monster iblis dengan dahsyat.
Setiap monster iblis yang bersentuhan dengan teknik ini tertusuk dengan dalam oleh es dan salju, menjerit kesakitan, dan jatuh ke tanah satu persatu. Finolasu memiliki wajah dingin dan kedua tangan membuat formasi jurus. Segera terdengar suara Ice Phoenix. Di belakang Finolasu, ribuan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari udara, dan kemudian hantu Ice Phoenix besar terbang keluar dari bawahnya. Ice Phoenix memandang sekeliling dengan angkuh, dengan sayapnya yang terbentang, es yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi kerucut, seperti hujan, dengan keras menghantam gelombang monster. Dan serangan semacam ini tidak terbatas pada area ini. Bahkan pasukan es juga dipanggil oleh Finolasu untuk memanggil Ice Phoenix. Dua burung Ice Phoenix berkerumunan di kedua sisi Finolasu. Finolasu tampak seperti gadis suci yang menguasai binatang dewa. Monster iblis terus berjatuhan karena serangan kedua Ice Phoenix yang besar, dan gelombang es dan salju Finolasu. Gelombang monster yang terbentuk dari monster iblis, bahkan tidak secepat Finolasu. Gadis suci. Felao yang melihat pemandangan yang mengejutkan ini, matanya melebar, dan merasa sedikit bingung. Walaupun Erikin sebelumnya sangat kuat, tetapi dia hanya bisa mengosongkan ribuan kaki di sekelilingnya, tetapi Finolasu hanyalah seorang manusia, yang menjaga sebuah lembah. Kapan Finolasu menjadi begitu kuat? Meskipun Felao yang tidak mau mengakuinya, tapi dalam benaknya dia merasa sedikit frustrasi. Awalnya dirinya ingin membuat ketenaran dengan perjalanan ke tanah ekstrim, dan kemudian mengalahkan Finolasu untuk mendapatkan kembali tempat kelima, tapi sekarang tampaknya tidak ada harapan lagi. Tapi Felao yang merasa agak ragu, jika Finolasu memiliki kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin dia hanya berada di urutan kelima di Liga Pahlawan Es dan Salju? Ceroboh. Tetapi tidak seperti itu, karena kekuatan semacam ini, tidak peduli bagaimanapun melihatnya, itu bukan kekuatan seorang kultivator. Tulang Sekte Suci, 3 tulang yang kamu berikan pada Finolasu, di antaranya ada yang cocok untuknya kan? Felao yang langsung bereaksi dan menatap Erikin dengan heran. Erikin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Felao yang memandang Finolasu dengan iri, mengenai hal apa yang membuat dia merasa iri, hanya dia yang tahu. Dengan tambahan bantuan dari Finolasu, peluang semua orang untuk selamat dari monster gelombang tiba-tiba meningkat. Setelah istirahat sejenak, Erikin dan Felao yang kembali menyerang. Perjuangan ini sudah dilakukan beberapa jam. Gelombang monster akhirnya akan berakhir. Menghancurkan kelompok monster iblis terakhir, melihat pegunungan yang jauh, tidak ada lagi monster iblis yang bergegas keluar, semua orang merasa pusing. Di bawah, ada tumpukan mayat monster iblis, lembah yang awalnya cekung, hampir sejajar dengan pegunungan saat ini, dan bau darah menyengat di udara. Yang membuat pasukan es merasa luar biasa adalah, bahwa di bawah serangan gelombang monster yang begitu dahsyat, mereka benar-benar selamat tanpa korban. Dan sekarang yang ada hanyalah sukacita karena telah selamat dari kematian. Terlepas dari citra mereka, banyak kultivator terduduk di tanah, dan beberapa bahkan menutupi wajah mereka dan mulai menangis. Felao yang juga dalam suasana hati yang campur aduk, menyaksikan Finolasu terbang turun dari udara. Gelombang monster di tanah ekstrim, dalam catatan kekuatan utama, kultivator bertemu sebanyak 3 kali, dan dalam 3 kali ini, tanpa kecuali, setiap pertemuan kultivator, tidak peduli kekuatan sisi manapun itu, semua pasukan telah menderita kerugian besar. Bahkan jika mereka selamat secara kebetulan, kebanyakan dari mereka juga terbunuh atau terluka, dari 10 tidak tinggal 1. Namun, kali ini pasukan es yang dipimpin Erikin dan Finolasu menghadapi gelombang monster yang begitu besar, bahkan semuanya selamat. Meskipun beberapa orang terluka, tidak satupun dari mereka yang terluka parah.
Sungguh luar biasa bisa melewati gelombang monster dengan harga sekecil itu, suatu keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kaki Gunung Suci, saat ini terasa sunyi. Semua kultivator menatap kosong ke arah lembah, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Benar-benar telah bertahan, tidak lari, dan tidak meninggalkan siapapun, orang-orang di Istana Es Arktik telah menghadapi gelombang monster dan menang. Skala gelombang monster kali ini tidaklah kecil, dapat dilihat dari fakta sebelumnya bahwa dua kekuatan besar berturut-turut dihancurkan dalam sekejap. Tapi Erik Kin yang memimpin pasukan es, dengan keras kepala menahan serangan itu, dan Finola Su, yang tiba-tiba mengamuk di belakang, menunjukkan kekuatan yang tak bisa digambarkan. Bersambung.